Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap di pagi hari ini saudara dalam keadaan sehat selalu dan semakin diberkati oleh Tuhan. Kita akan membuka di kitab Amsal 28 ayat 13. Kitab Amsal 28 ayat 13 yang berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dalam sermon today hari ini saya akan memberi tema mempunyai keberanian untuk mengakui kesalahan. Tidak ada dari kita yang benar, namun kita menjadi orang benar karena kita dibenarkan. Kita yang sudah dibenarkan pasti berusaha untuk hidup benar, hidup sesuai firman Tuhan. Sudah berapa lamakah kita menjadi orang percaya? Apakah kita menyukai firman? Tidak bisa melewatkan setiap hari tanpa firman? Ataukah kita merasa biasa saja hidup setiap hari tanpa membaca firman? Apakah kita beribadah hanya sebatas kewajiban? Ataukah karena kita rindu bersekutu dengan Tuhan? Kita harus memahami bahwa fokus kita adalah Yesus. Tujuan kita adalah Yesus Kristus. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan hanya hidup bersama Dia selama di dunia, namun sampai di kekekalan bersama-sama dengan Dia. Tetapi seringkali ego kita, kedagingan kita berusaha membawa kita keluar dari kebenaran itu. Mengapa kita bisa keluar dari kebenaran? Karena kita telah melakukan kesalahan. Tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan. Bahkan dalam level pemimpin sekalipun, kita masih rentan terhadap kesalahan. Orang tua pun tidak selamanya benar. Suami atau istri pun tidak selamanya benar. Yang merasa dirinya selalu benar adalah orang yang takabur. Kecenderungan seseorang ketika membuat kesalahan pada umumnya sangat takut untuk mengakuinya. Yang pertama, berdalih atau berbohong. Orang yang suka berdalih atau berbohong membahayakan pertumbuhan rohaninya. Yang kedua, bersikap seakan-akan dialah yang benar dengan menyerang balik, bahkan mengungkit kesalahan-kesalahan orang lain. Orang yang tidak mengakui kesalahan dan justru menyerang balik adalah pribadi yang tidak sportif. Yang ketiga, mencari dalam tanda petik kambing hitam atau mencari kesalahan orang lain. Yang keempat, menganggap masalah konflik yang terjadi selesai dengan sendirinya. Suami istri yang sempat bertengkar sudah saling berbicara, tetapi konfliknya tidak dibereskan. Secara alam roh, kondisi ini menjadi celah bagi iblis untuk menghancurkan hubungan antara suami dan istri tersebut. Orang yang melakukan semua perbuatan tersebut sesungguhnya telah melawan hati nuraninya.
Kita tidak boleh meremehkan akibat dari perilaku yang melawan hati nurani kita. Akibat dari perilaku yang melawan hati nurani kita. Karena Alkitab berkata di dalam 1 Timotius 1 ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di sini kita memerlukan dua hal untuk mengakui kesalahan. Yang pertama, kerendahan hati. Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 29, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kerendahan hati Yesus tertulis dalam Filipi 2 ayat 6-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang kedua, berani. Berani artinya tidak takut terhadap pendapat orang lain atau terhadap konsekuensinya yang terjadi ke depan. Di saat kita mengakui kesalahan, maka kita akan limpah dengan damai sejahtera. Berani mengakui kesalahan dan meminta maaf merupakan ciri kedewasaan rohani dan kerendahan hati. Oleh karena itu, jangan malu meminta maaf kalau memang kita salah, dan belajarlah dari kesalahan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita tidak perlu repot-repot mengklarifikasi, karena kebenaran itu sendiri yang akan mengklarifikasi. Saya tutup sermon today hari ini di kitab Amsal 4 ayat 18 yang berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih kami boleh mendengarkan dan membaca sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini selalu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa, berikan Roh Kudus-Mu untuk kami mampu mempunyai keberanian untuk mengakui setiap kesalahan yang kami lakukan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.